Oke, kita mulai kalau gitu ya. Kita bahas soal ujian tahun lalu aja ya, atau molekul ya. Kalau kalian bisa lihat gambarku, bilang ya. Nih, bisa kalian lihat ya. Kalau nggak bisa lihat, kabari ya. Oke, di sini ada 4 soal ya. Nomor 1, 2, 3, 4 ya. Kita mulai dari nomor 1 dulu deh. Gitu ya. Aku sudah kopasin di sini. Kalian cek ya. Nah, ini kalau kalian baca di sini, pada keadaan dasar elektron yang terikat pada energi potensial Coulomb satu dimensi ya. Ini cluenya satu dimensi ya. Nah, Coulomb satu dimensi. Paling gampang ya. Di sini kan tidak jelas ya. Atom yang dimaksud ini kan atom apa gitu ya. Nah, kalau kalian lihat di sini kan ada elektron ya, anggap saja ini satu elektron ya, kita ambil yang termudah sehingga kita bisa bayangkan aja ini adalah atom hidrogen ya, seperti itu. Nah, oke, kita sudah baca soalnya. Yang A, B, dan C ini semuanya menanyakan yang namanya probabilitas ya, seperti itu. Kita mulai dari yang pertama dulu ya. Ini berapa peluang menemukan elektron di antara X sama dengan 0 hingga X sama dengan A0 ya. Ini sebenarnya bukan X ya, lebih tepatnya ya. Meskipun satu dimensi, kita bisa anggap ini R gitu ya. R sama dengan 0 hingga R sampai A0 ya. Nah, oke. Probabilitas ya menemukan elektron ya. Itu. Elektron. Nah, gimana rumusnya? Gimana ngerumusin probabilitas menemukan elektron itu? Jadi ini P R dr ya. Ini probabilitas menemukan elektron pada jarak r ya, dalam komponen radial gitu kan. Nanti itu kan akan sama dengan gini ya. Ini bukan, jangan pakai si ya. Kita gampangannya ini kan mintanya dalam komponen radial ya. Berarti nanti kan sebenarnya C itu NLM itu ada bagian R-nya dan ada bagian Y-nya ya. Nah, ini komponen radial. Ini adalah komponen angular ya. Gitu. Nah, kita sederhanakan saja masalah di sini ya. Nah, di sini kan mintanya pada jarak X ya, atau komponen radialnya ya. Kan nggak mungkin yang namanya elektron pada suatu atom itu jaraknya X doang, tapi juga ada R-nya. Maka kita ambil ke bagian R-nya saja ya. Berarti di sini kan harusnya dikuadratin ya, probability ya, menurut interpretasi Born ya. Berarti kalau kita kuadratin, kita hanya fokus ke yang bagian ini saja ya, R NL ya, kuadrat, dan komponen radialnya R kuadrat D dr ya. Ini kan perumusannya ya, seperti itu. Maka nanti peluang ya, peluangnya berarti nanti kalau kita ingin dapat P nya ya, kita tinggal integralkan aja untuk menghilangkan diferensialnya ya. Integral RNL kuadrat R kuadrat D dr ya, seperti itu. Nah, oke. Maka nanti kita akan punya di sini. Nah, ini kan batasnya terhadap R ya. Di sini dari mana nih? Dari 0 sampai A0 ya. Ini R-nya dari 0 sampai A0 ya. Dimana A0 itu nanti harusnya A0 ini pasti namanya jari-jari Bohr ya. Gitu. Gitu ya. Nah, kita masukkan sekarang. Nah, masalahnya di sini kan bergantung pada nilai N dan nilai L-nya. Masalahnya kita nggak tahu N-nya berapa, L-nya berapa, kecuali di nomor yang B, itu ya, bagiannya B. N-nya jelas, N-nya 2, L-nya 0, L-nya 1, seperti itu. Nah, kita nggak tahu nih N-nya berapa, L-nya berapa. Maka nanti teman-teman kalau menjawabnya sampai sini juga tidak salah. Ya, cukup sampai sini aja, nggak apa-apa jawabnya ya. Tapi agar nanti ini kita lebih detail ya jawabnya, kita bisa anggap saja elektronnya itu berada pada keadaan ground state ya, gampangannya gitu. Ground state, nanti itu kita ambil N-nya itu 1 ya. Kalau N-nya 1, nanti L-nya pasti bisa berapa? Kan nggak pasti cuma L-nya 0 ya yang bisa ya.
cuma N1 L-nya 0 ya, gak ada yang lain ya, seperti itu. Nah, jadi kita anggap ini pada keadaan dasar gitu ya. Nah, ini juga argumentatif ya. Dalam kata lain ini kan jari-jarinya A0, berarti kan cuma ada satu jari-jari, sehingga nanti satu dimensi, artinya dia keadaan dasar. Berarti nanti kita punya, kalau ini N-nya 1, L-nya 0, berarti kita punya R10. Nah, ini teman-teman, masalahnya ini harus hafal ya. Atau kalau misalkan nggak hafal ya teman-teman buat cheat sheet saja ya, tapi bukan cheat sheet jawabanku ini ya, tapi cheat sheet nilai fungsi radialnya gitu ya. R10 ini besarnya 2A0 min 3 pangkat 3 min 2 min 3 per 2 dikalikan E pangkat min R per A0 ya, seperti itu. Nah, sekarang gini ya, ini teman-teman kalau misalkan mau perfeksionis ya, ini kan mintanya X nih, boleh aja nanti R-nya ini diganti X semua, R kecil ini diganti X semua, no problem ya. Cuma aku nggak serk aja ya kalau ini diganti X ya, karena ini harusnya radial ya, but it's okay, apa-apa. Nah, berarti nanti kalau misalkan ini kita kuadratin, ini kan dikuadratin ya, RNL kuadrat ya, berarti kan R10 kuadrat jadinya kan ini 4 A0 pangkat min 3 E pangkat min 2R per A0 ya, karena kita kuadratin ya. Ya sudah, berarti probabilitasnya gitu kan, ini kita masukkan ya ke fungsi ini ya, berarti ini 4 A0 pangkat min 3 kita bisa keluarin, berarti di sisanya dari 0 sampai A0 ya, berarti ini E pangkat min 2R A0 ini R kuadrat dr ya, seperti itu. Nah, ini kita turunkan apa, integralkan pakai integral parsial ya. Nah, ada R kuadrat, ada ini ya, gampangannya kita bisa gini aja ya, kita buat R kuadrat ini pakai teknik tabel ya, gitu ya. Yang bagian yang ini turunkan, yang bagian yang ini itu integralkan ya. Nah, turunkan sampai R kuadratnya jadi 0. R kuadrat turunkan jadinya 2R ya, 2R turunkan jadinya 2 turunkan jadinya 0 ya. Terus yang ini kita integralkan ya, berarti nanti ini kan jadinya min A0 per 2 ya, gitu kan, E pangkat min 2R per A0 ya. Terus integralkan lagi, jadinya ini min A0 per 2 kuadrat E min 2R per A0 ya. Jadi integralkan lagi, jadinya min A0 per 2 pangkat 3 ya, E pangkat min 2R per A0. Loh mas, kok bisa gitu? Ya diintegralin lah gitu ya. Nanti koefisiennya pindah ke depan tapi di flip ya, dibalik. Ini ya udah masukkan ya, ini kali ini plus ya, ini kali ini minus, ini kali ini plus. Jadi nanti akan ada 3 suku ya. Nah, jadi suku yang pertama ini plus dikalikan ini kan, berarti ini min A0 R kuadrat per 2 ya, dikalikan ini kan. Nah, jadi semuanya dikalikan ini ya. Jadi kita nanti bisa buang saja E pangkat min 2R 0 ya, atau dikeluarkan. Tapi kalau teman-teman mau nulis ya gak apa-apa ini ya. Nah, terus ini minus ya, 2R dikalikan ini kan, dikalikan ini ya, minus berarti minus 2R ini ya, min A0 per 2 kuadrat E pangkat min 2R per A0 ya. Terus yang terakhir 2 dikalikan ini ya, tambahkan 2 min A0 per 2 pangkat 3 E pangkat min 2R per A0 ya, seperti itu. Nah, oke, ya sudah. Ini gampangan nih, ini kan diintegralin kan dari 0 sampai A0 ya. Ini jadinya kita keluarin aja ya, itu ya, min A0 per 2, ini kan R kuadrat toh. Jadi ini min 2R ya, min kuadrat ini kan plus ya, berarti ini min 2R A0 kuadrat per 4 toh. Yang ini plus 2, ini jadi min ya, min pangkat 3 kan min ya, min 2 A0 pangkat 3, 2 pangkat 3 kan 8 ya. Nah, ini keluarin ya, jadinya ini gini ya, min 0 sampai A0 ya. Udah, masukin tuh batasnya ya. Berarti nanti masukin batas yang atas dulu, ini jadinya A0 masukin ke R ya, berarti ini jadinya min A0 pangkat 3 per 2 ya, min, ini jadinya min 2 A0 pangkat 3 per 4 ya, atau ini 1, 2 ya, coret-coret, ini jadinya tetap ya. Nah, E pangkatnya berapa nih? E pangkat A0 nya masuk ke sini ya, berarti ini jadinya min 2 ya.
Terus batas yang bawah ya 0 ya, kalau ini masukin ke 0 ke sini useless ya, hilang, 0 hilang, berarti sisa min 2A0 pangkat 3/8 ini pangkat 0 1 ya, ya sudah gini aja. Udah sekarang ini kurangi ya, min ini kurangi ini, jadi kan min setengah kurangi setengah kan min 1 ya, min 1 kurangi 1/4 berapa, min 1 kurangi 1/4 itu min 5/4 ya. Nah ini pangkat min 2, ini min plus kan, nah berarti ini plus 1/4 ya, berarti ini plus 1/4. Oh ya lupa ya A0 pangkat 3 nya ya, ini A0 pangkat 3 ya. Nah udah ini jawabannya, atau teman-teman tuliskan gini juga gak apa-apa. Ini jadinya 1 min 5 gini toh, nah gini ya, pangkat 4 ya gitu. Jelas sampai sini? Ada yang tanyakan, tanya aja ya. Oh astaga aku lupa, ini di luarnya ada 4 A0 pangkat 3 ya, maaf ya, gak teliti kadang-kadang, ini kelupaan ya. Nah oke. Nah jadi ini ya, karena probabilitas tuh gak mungkin dimensinya A0 pangkat 3, gak mungkin, jadi harus dimensionless ya. Nah ini 4 A0 pangkat min 3 ya, ini nah ini kalikan ya, berarti ini kan pangkat min 3 ya, pangkat min 3 pangkat 3 hilang dong, berarti sisa 4 kali 1/4 ya, jadi ini hilang ya. Nah, ini kan hilang, berarti sisa 4 kalikan 1/4. Berarti jawabannya yang benar adalah probabilitasnya adalah 1 min 5E pangkat min 2 ya. Oke, jelas teman-teman sampai sini? Kalau ada yang tanyakan, tanya aja ya gitu. Ini baru nomor A loh, jadi panjang loh, belum yang B, belum yang C. Nanti aku kasih caranya ya, yang B sama C nanti kalian kerjakan ya. Oke, silakan kalau ada yang mau tanyakan boleh ya. Oke, kalau gak ada yang tanyakan, ya tak lanjutin ya. Kalau sungkan tanya, via PC aja gak apa-apa. Nah, yang kedua, pada N sama dengan 2. Nah, tadi naik ya, kalau tadi kan ground state ya, kita anggap ground state ya. Yang kedua, N sama dengan 2, keadaannya L sama dengan 0 dan L sama dengan 1. Bandingkan probabilitas neutron ditemukan dalam radius Bohr. Jadi bandingkan nih. Yang kedua, mintanya gini ya. Yang kedua itu N-nya sama dengan 2 dan kita uji dia di L-nya 1 dan L-nya 0 ya, seperti itu. Nah, berarti nanti kita bisa coba ya, bisa kita kerjakan masing-masing ya. Untuk yang ini PR, DR, nanti ini karena ini kan tadi kan RNL ya, N-nya 2, L-nya 1 ya, seperti kayak tadi ya. Ini kalau tadi kan N-nya 1, L-nya 0 ya. Kalau sekarang N-nya 2, L-nya 1. Berarti ini nanti R21 ya, kuadrat ini ya. Nah, kalau yang ini berarti nanti ini PR DR ini jadinya R20 kuadrat R kuadrat DR gitu ya. Nah, masalahnya R21 R20 itu apa? Nah, ini kalian harus hafal ya. Nah, jadi nanti kalau kita nyari ini pertama untuk R-nya 2, L-nya 1 dulu ya. Jadi kita kerjakan 2 kali nih. Berarti nanti probabilitasnya ini kan sama dengan integral, sama ya, batasnya dari 0 sampai A0 ya. Ini R21 kuadrat R kuadrat DR ya. Nah, R21 ini mungkin ada yang apa, teman-teman ada yang hafal enggak? Enggak mas, beda enggak apa-apa. Nah ini R21 itu nilainya ini ya, ini ya, aku ingat ya, 1/2 akar 6 terus A0 pangkat min 3 ya, sebentar aku ingat dulu. Ini R per A0 terus ini per 2, per 2 pangkat min R per 2A0 ya. Nah ini, correct me if I'm wrong ya, koreksi kalau aku salah ya. Ini ya, nilainya itu ini. Mas dari mana itu? Ya dari kuantum lah gitu ya, kan sudah dapat tahu kuantum ya, nilainya itu segini. Nah
Nah ya udah, ini kita integralin ya. Berarti kalau misalkan kita butuh R21 pangkat 2, ya udah berarti ini jadinya 1/2 kuadrat kan 4 ya. Akar 6 kuadrat ya 6, berarti 4 kali 6 24 ya. Ini jadinya A0 pangkat min 3, ini jadinya A0 kuadrat ya. Berarti ini R kuadrat pangkat min R per, ini kan 2 A0 ya, berarti R per A0 ya, seperti itu. Ya udah, masukin ke sini ya. Jadinya ini kan jadinya A0 pangkat min 5 ya, ini kan pangkat min 3 kurangi 2 ya, ini ya R kuadrat, ini min R per A0 ya, masukin tuh. Berarti nanti ini 1/24 ya, ini A0 pangkat min 5 dari 0 sampai A0 ya, ini R kuadrat kalikan ini ya, pangkat min R per A0 masih dikali R pangkat 2 lagi kan, berarti ini jadinya R pangkat 4 ya, DR. Waduh, banyak ini sampai R pangkat 4 ya. Nah, ya udah, nanti teman-teman lakuin dengan cara yang sama ya, kayak tadi yang aku ajarin ya, terus teman-teman kerjain. Nah, ini kan kita sama ya caranya ya, ini R pangkat 4, terus ini pangkat min R per A0 ya. Nah, ini kita turunkan, turunkan ya, berarti D per DR ya. Ini kita integralkan ya, yang ini ya. Nah, turunkan R pangkat 4 sampai 0, berarti kan jadinya 4R pangkat 3, jadi 12R kuadrat ya, 24R, 24 sampai 0 ya. Nah, banyak ini. Nah, ini turunkan, ini integralkan nih, berarti jadinya kan min A0 ya, ini ya. Yang ini turun integralkan lagi, berarti ini jadinya min A0 kuadrat, ini ya. Ini jadinya min A0 pangkat 3, ini ya, sampai terus ya. Ini jadinya min A0 pangkat 4, ini toh. Ini jadinya min A0 pangkat 5, ini ya. Nah, terus kalian kalikan satu-satu. Ini kali ini nanti plus ya koefisiennya. Ini minus, ini plus, ini minus, ini plus ya. Kalikan satu-satu, nanti masing-masing ya dapat jawabannya berapa. Itu ya, 1/24, berarti ini A0 pangkat min 5 ya. Nah, ini kalian masukkan ya semua hasilnya ya, ntar ya. Nih, R pangkat 4 dikalikan ini min A0, berarti kan R pangkat 4, dan semuanya ada pangkat min R A0 ya, ini bisa keluarkan aja lah, itu gampangannya gitu ya. Terus ini 4R pangkat 3 dikalikan ini ya, berarti ini jadinya min A0 kuadrat, kan positif ya, berarti min, kan ini min ya, min 4R pangkat 3 A0 kuadrat ya. Ini, terus yang ini kali ini ya, plus ya, berarti ini plus, tapi ini minnya pangkat 3 kan, min pangkat 3 kan minus ya, berarti minus 12 A0 pangkat 3 R kuadrat ya kan. Terus yang ini 24 kalikan ini ya, berarti ini plus 24R, tapi ini koefisiennya minus, terus ini minus pangkat 4, itu minus ya, berarti positif ya, berarti ini minus ya, minus 24R gini ya. Terus yang suku yang terakhir ini plus ya, min pangkat 5 itu minus kali plus minus ya, minus 24 A0 pangkat 5. Nah, terus semuanya ada suku ini ya. Terus masukkan batasnya dari 0 sampai A0 ya, seperti itu. Gitu ya. Nanti kalian cari ya hasilnya berapa. Ini untuk P berapa tadi? P20 ya. Probabilitasnya berapa? Ini. Terus nanti kalian P21 kok P20. Ini P21. Kalau yang 20 gimana? Nanti kalian lakuin dengan cara yang sama untuk yang ini. Gimana Mas yang ini? Berarti harus tahu apa? Harus tahu R20-nya dulu ya. Nanti kalian cari hasilnya, ini hasilnya harus angka ya. Hasilnya harus angka ya. Nggak boleh ada koefisien A0 ya, karena probabilitas itu tidak berdimensi ya. Jadi nanti semuanya dikalikan apa ini? Semuanya dikalikan 1/24 A0 pangkat min 5 ya, seperti itu. Oke ya, nanti lakukan dengan cara yang sama untuk B, tapi itu R20 ya. Kalau R20 itu bentuknya gini, 1/2 ya, ini A0 A pangkat min 3/2 ya. Ini nanti kalau nggak salah 1 min R per
2A0 ya. Nah ini tuh ya, nanti kuadratin ya, R20 kuadrat ya, berarti ini kuadratin jadi setengah A0 pangkat min 3 ya. Terus ini kuadratin jadinya 1 min R per A0 ya, tambahkan R kuadrat per 4 ya, gini ya. Terus ini jadinya E pangkat min R per A0 ya. Nanti lakukan dengan cara yang sama ya. Nah, P integral 0 sampai A0 R20 ya, kuadrat. Nah, oke. Oh ya, jelas ya? Ada yang tanyakan sampai sini? Aman ya? Gampang kok ya, tinggal masukin kan. Nah gitu ya, yang susah kan integralnya sudah tak contohin ini ya. Nanti hasilnya harus angka semua ya. Lu mas itu ada E kan huruf mas ya, E kan Euler kan angka juga ya, gitu ya. Jadi gitu, hanya angka dan huruf E ya, seperti itu. Oke, aman ya. Nomor berapa nih yang mau dibahas lagi? Request aja. Oke, gampang ya. Oh ya, yang C ini ribet ya. Aku lupa ya, yang C ya. Lupa aku sampai. Yang C ini ya. Yang C itu ini. Untuk fungsi gelombang n-nya 2, L-nya 1, berarti cuma yang diambil 2 dan 1. Tentukan arah dalam ruang di mana probabilitas maksimum ketika terjadi ML-nya 0, ML-nya plus minus 1. Jadi N-nya 2, L-nya 1 ya. Nanti sebenarnya kalau L-nya 1 nanti ada 3 kemungkinan nilai ML ya. Berapa aja itu? Yang pertama 1, 0, dan min 1. Tapi soal ini meminta 0-nya gak usah, hanya ada plus 1 dan min 1 ya. Itu ya, betul ya. Kalau kita baca ketika sorry 0-nya juga ya, maaf 0-nya juga, ML-nya plus minus 1 ya. Nah berarti ini ML-nya juga dihitung dong. Wah banyak ini 0 ya. Maka nanti kita cari probabilitas maksimumnya. Nah cara nyusunnya gimana? Nah probabilitas itu kan sama dengan basically ini kan kayak gini ya, si NLM kuadrat. Nanti ini si NLM itu ada bagian RNL-nya dan YLM-nya. Berarti ini kuadrat juga ya. Nah, oke. Belum mas, kok ini ada YLM ya, ML ya ini ya. Kok ada YLML padahal sebelumnya nggak ada? Iya, kenapa? Karena ini dimintanya probabilitas dalam ruang yang dimana nanti ML-nya ini muncul. Kalau tadi kan ML-nya nggak muncul. Kalau ML-nya nggak muncul nggak usah. Tadi kan nggak ada ML ya, berarti yang pertama toh. Sekarang ada ML, berarti probabilitasnya ketambahan ini ya. Nah ini kalian cari ya. Pertama ini untuk yang tak carikan yang tak tuliskan yang susah dulu ya. Yang ini misalkan ini kan 2, 1 plus minus 1 ya. Kita coba dulu. N-nya 2, L-nya 1, ML-nya plus minus 1 ya. Seperti itu. Nah, berarti nanti probability-nya itu ini ya. Kan N-nya 2, L-nya 1 ya. Berarti R21 kuadrat. Berarti ini kan Y, L-nya 1, ini plus minus 1 kuadrat ya. Seperti itu. Nah, R21 tadi sudah ya, R21. Nah ini R21 itu adalah ya 1/2 akar 6 A0 pangkat min 3/2. Ini kan R per A0 gini ya, dikalikan E pangkat min R per 2A0. Kan kita sudah kuadratin ya tadi ya. Ini jadinya 1/2 akar 6, berarti kan 1/4 ya kalau dikuadratin ya. Ini jadinya A0 pangkat min 3, ini kuadrat ya, min 2 per 2 berarti min 5 ya. Ini dikalikan R kuadrat pangkat min R per A0 ya, seperti itu. Nah oh ya, kelupaan ya, ini ada R kuadrat DR tadi ya. Nah oke, ini nanti harus ada 4pi ya, 4pi R kuadrat ya, 4pi R kuadrat ya, gini aja ya. Nah gitu.
Lo mas, kok ada 4pi r kuadrat? Ya karena ini kan bola. Atom hidrogen kan bentuknya bola. Berarti kan ini adalah luas permukaannya bola, 4pi r kuadrat, seperti itu ya. Nah, oke. Ya sudah. Nah, tinggal masukkan aja. Jadi 4pi ini, 4pi r kuadrat ini dari permukaan bola. Lu mas, tadi kok nggak ada 4pi-nya? Ya karena tadi cuma bagian radialnya toh. Yang bagian angularnya kan enggak. Nah, ini Recording ya. in progress. Nah, ini radial, ini angular. Wah, masih baru merekam nih. Nah, oke, ya sudah. Loh mas, ini kan ada Y1 min 1. Ini Y1 plus minus 1. Ayo, ada yang hafal nggak? Y1 plus minus 1. Ada yang hafal? Y1 plus minus 1 ini berapa? Iya, betul ya. Min plus ini ya, 3/8pi pangkat setengah. Ada yang hafal lagi? Ini? Iya, betul. Sin theta ini E pangkat plus minus IV. Jadi ini nilainya ya. Nah, ini lu mas, kok bisa gitu? Ya ini dari kuantum ya. Jadi kalian pernah nurunin di semester yang lalu. Kan kalau kita dapat atmol harus kuantum dulu. Nah, ini makanya pastikan kuantumnya lolos ya, lolos dan lulus gitu ya. Ini kan kalian kuadratin kan, butuh dikuadratin, berarti ya kuadratin tuh. Ini ya. Kalau ini dikuadratkan, berarti baik min maupun plus hasilnya ya akan plus, gak ada gunanya. Min plus dikuadratin ya plus, setengah dikuadratin ya 1, berarti 3/8pi ya. Sin kuadratin ya sin kuadrat theta. Ini dikuadratin ya, dikuadratin kan akan lenyap ya. Kan nanti kan jadinya E plus minus IV kan konjugatnya dikalikan ini ya. Kalau dikuadratin ya dikalikan kan min plus kan, ini akan lenyap. Lu mas, kok bisa kayak gitu? Ya karena ini kan kuadrat, bukan kuadrat biasa, melainkan kuadrat bilangan kompleks ya. Maka kalau bilangan kompleks ini kan 1 plus minus 1 bintangnya dikalikan 1 plus minus 1 bagian realnya gitu ya. Bintang kan mengubah I ya. Jadi yang I yang plus jadi minus, yang I minus jadi plus ya. Jadi yang ini sama dengan 3/8pi sin kuadrat theta ya. Maka kalian masukin ya ke rumusnya. Nanti ini masukin. Nah, ini ya. Ini nanti jadinya PR itu adalah masukin semua dikalikan dengan ini ya. Berarti itu tadi 1/24 ya kan. A0 pangkat min 5 R kuadrat E pangkat min R per A0 kan. Ini R21 nya. Sekarang Y1 plus minus 1 nya ya, 3/8pi ya. Oh sorry, ada sinnya nggak ya? Oh nggak ada ya. Oh, ini ada 3/8pi sin kuadrat theta ya. Seperti itu. Nah, gitu ya. Oke. Nah, ini kalian keluarkan yang bukan R maupun theta ya. Ini jadinya 3 kali 1 berapa? 3 ya. 24 kali 8 berapa? 192 ya. 192 pi. Terus ini A0 pangkat min 5. Ini jadinya R kuadrat ini kan. Nah, sin kuadrat theta ya. Seperti itu. Nah, pertanyaannya apa? Ini kan disuruh nyari probabilitas yang maksimum ya. Berarti kalau maksimum dalam ruang, hati-hati ya, dalam ruang. Ini probabilitas maksimum dalam ruang, arah dalam ruang. Berarti nanti akan ada arah dalam R dan theta ya. Nah, yang azimut, yang V-nya, bagian V-nya ini kan azimutal ya. Azimutalnya itu nggak ada karena sudah lenyap. Berarti nanti kita akan turunkan 2 kali ya. Yang satunya terhadap R ini, ketika R-nya sama dengan R maksimum, ini harus sama dengan 0 ya. Berarti nanti ini kita turunin. Nah, ini yang nggak ada R-nya kita keluarin lah ya. Jadinya 3 sin kuadrat theta dibagi 192 pi A0 pangkat min 5 ya, sin kuadrat theta. Terus turunin nih, turunkan ini kan ada R-nya. Turunin yang R kuadrat dulu. R kuadrat turunin berapa? 2R ya. Terus ininya tetap ya, min R per A0 ya. Sorry. Ini dikali ya, dikali min R per A0. Terus plus ini tetap. Sekarang turunkan yang ini, E-nya. Kalau diturunkan kan jadinya min 1/A0 kan. Ini ya.
ini harus sama dengan 0 ya. Artinya nanti ini kita bisa sederhanakan kan, 2R ini min kali, ini kan min R kuadrat ya, per A0 ini E pangkat min R per A0 ketika R nya sama dengan R maksimum kan, ini ya, ini. Maka karena ini yang kita inginkan sama dengan 0, maka diharuskan bagian ini itu juga sama dengan 0. Maka kita punya 2R ketika R nya R maksimum, ini ya, dikurangi, ini kan R ya, R pangkat 2 ya, ini per A0 ya, ini harus sama dengan 0. Maka kita punya 2RM A0 ya, 2RM sama di, iya. Oke, tak keluarin dulu ya RM-nya ya, RM-nya tak keluarin. Ini kalau kita faktorkan ya, 2 min RM per AE per 0 ya. Maka nanti ada dua nilai yang bisa kita lihat ya, RM-nya bisa sama dengan 0 atau RM-nya bisa sama dengan 2A0 ya. Maka probabilitas maksimum terjadi ketika jari-jarinya itu sama dengan 0 dan 2 0. Jadi R sama dengan 0 kan nggak ada ya, jadi peluang terbesar kita menemukan elektron ada di 0 atau R sama dengan 2A0. Tapi biasanya R yang sama dengan 0 ini kita abaikan ya gitu. Jadi kita ambil yang nilainya ini ya, jelas ya, 2A0. Nah, kan ini kan dalam ruang ya, berarti nanti bisa juga kita turunkan terhadap theta ini ya, itu. Nah, berarti kalau kita turunkan terhadap theta, berarti nanti itu kan kita pengen tahu tetanya di mana itu ya, dp d theta. Ini harus tetanya itu theta maksimum ini sama dengan 0 ya. Berarti turunkan nih, kan yang ada tetanya kan cuma ini ya, berarti turunkan itu 3/192 pi ini ya, terus dikalikan berapa ini, A0 pangkat min 5 A0 pangkat min 5 R kuadrat gini toh, D theta sin kuadrat theta ya sama dengan 0. Nah, ini kan turunkan terhadap theta ya, berarti ini kok turunkan terhadap theta jadinya 2 sin theta cos theta sama dengan 0 ya. Artinya ini kan sama dengan sin 2 theta ya. Nah, nilai sin yang hasilnya 0 itu berapa? Berarti tetanya bisa sin 0 derajat ya. Maka nanti ada di mana dia? Di tetanya sama dengan 0 ya, dan R-nya sama dengan 2A0 gitu ya. Theta 0 itu di mana sih? Theta 0 kan di sini ya. Nah, pas di sini nanti di sama dengan 2A0 di sini ya gitu. Nah, nanti kalian lakuin dengan cara yang sama ya, buat yang mana ini. Ini baru satu jawaban lagi loh. Kita belum mengerjakan yang ini ya, 0 ya, yang ML-nya 0 ya gitu. Nah, kalau misalkan ML-nya 0, nanti ini tak kasih ya, untuk N-nya sama dengan 2, L-nya 1, M-nya 0 ya. Maka nanti probability-nya itu sama dengan gini ya, R 21 kuadrat, dan lagi-lagi muncul 21 nih. Ini L-nya 1, M-nya 0 gini ya, seperti itu. Nah, nanti tak kasih tahu ya nilainya ya. Kalian lakuin dengan cara yang sama ya. R21 kan ini sudah clear ya, sudah ada di sebelumnya. Nah, Y10 ini nilainya ini 3/4 pi pangkat setengah cos theta ya, seperti itu. Nanti kalian cari ya, nanti aku turunkan ya, dp dr sama dengan 0 dan dp di theta ini sama dengan 0 ya, seperti itu. Oke, jelas sampai sini? Jelas ya? Mas mau tanya kan? Ya, mau tanya, silakan. Mungkin minta tolong scroll yang atas Mas. Tadi saya sempat lihat kalau PR itu ada 4 PR kuadratnya kalau nggak salah, yang nomor C. Yang C? Ya itu Mas. Oh iya, lupa. Nah, iya, masukin ya. Nah itu Mas, kok tiba-tiba hilang gitu Mas? Iya, kelupaan. Oke. Ini ya PR-nya ya. Astaga, makasih ya. Ini 4 PR kuadrat ya, 4 pi. Nah, ini R kuadrat ya. Ya masalah, ini kalikan 4 pi ya. Berarti ini ya. Nah, ini kalikan R kuadrat. Berarti ini R pangkat 4 ya. Thank you. R pangkat 4. Berarti tak turunin. Ini jadinya 4R pangkat 3 ya. Ini nanti 4R pangkat 3. Terus yang ini jadinya R pangkat 4 ya.
ini 4, betul ya, 4R pangkat 3, yang ini R pangkat 4 ya. Oke. Berarti ini 4, ya kan ya? 4, ini pangkat 4 ya. Ini pangkat 3, ini keluarin, ini 4, ini pangkat 3 ya. Sorry, pangkat 1, ya kan sudah dikeluarin ya. Nah, terus apa lagi? RM-nya 0, berarti ini bisa 4A0, betul ya? Gitu. Betul gini? Betul ya? Nah, ini kan nanti ini 4R 4Pi juga ya. Nah, tapi ini nggak ngaruh untungnya, ngaruhnya ke sin theta doang. Ya. Oke. Betul? Gitu ya? Aman? Oke, gitu ya. Makasih udah dikoreksi ya. Nah, mau bahas yang mana lagi nih? 2 itu gampang ya, kamu bisa cari tuh. Ini dulu ada 2 dosen ya, Bu Suryani sama Pak Adri ya. Nah, Bu Suryani ini yang 1-2 ini, yang Pak Adri ini yang 3-4 ya. Ini tahun kemarin. Oke. Pilih deh, 3 apa 4? 3 deh. Oke. Semoga cukup ya, nomor 4 ya. Maksudnya, ya elah, aku salah baca. Ini ya, ini oke, sudah. Ion lithium 3+ ya. Nah, Mas, ini kan susah banget ya Mas yang ngapalin ini ya Mas ya. Ini ya, Y01, Y10, terus R21. Nah, cara gimana Mas? Kalian buat cheat sheet aja ya. Ya gimana lagi, kok nggak diketahui kok nilainya ya. Jadi harus nyari sendiri. Sebenarnya ada rumusnya. Nyari ini kan ada rumusnya tuh. Ini Y, R, tapi kan habis waktu kita kalau buat ngerumusin itu. Ini aja satu jawaban udah 3 halaman nih. 3 halaman ini sudah aku skip ya, skip beberapa bagian ya. Bayangkan kalau ini disuruh jawab, tadi aku bayangkan ini kalau ini B sama C nya aku jawab juga yang 0. Ini kan nanti akan lama, akan lebih banyak gitu ya. Jadi langsung hafalin aja nilai fungsi radial dan fungsi angular ya, gitu ya. Ini. Oke. Nah, ion lithium plus dipandang sebagai helium-like ya. Tentukan Hamiltonian lithium plus. Hamiltonian lithium plus ya. Nah, terus sekarang gampangannya gini. Lithium itu nomor atomnya berapa? Oke, lupa Mas. Oke, kalau aku tanya sekarang jumlah protonnya berapa? 3, betul. Ya, protonnya itu 3. Maksudnya muatan positifnya ya. Oke. Nah, ini lithium itu kan konfigurasi elektronnya berapa kalau di kimia itu? 1s2, 2s1 kan? Tapi karena ini kan terionisasi, Li plus berarti kan elektronnya kan hilang ya, jadi 1s2 toh. Betul ya? Pada kulit kedua elektronnya kan terbuang ya. Oke. Berarti kita punya berapa elektron ini? Ada 2 elektron ya. Berarti elektronnya ada 2 ya. Oke. Nah, oke, ini kalau kalian mau masuk fisika teori harus tahu ini ya, gini. Nah, tak gambarin ya helium ya. Nah, dia punya berapa ini? 3 muatan positif ya. Oke. Terus ada 2 elektron ya. Ini elektron 1. Yang ini positif ya. Ini elektron yang 1 dan ini ya elektron yang 2. Loh Mas, kan ini kan ada 2 kulit. Nah, iya ada 2 kulit, benar. Berarti kan tapi kan elektronnya kan hilang. Ini tak pindahkan ya. Ada 2 kulit. Nah, iya, straight. Nah, tapi kan awalnya di sini kan awalnya ada elektron ya. Nah, ini
tapi elektronnya hilang karena terionisasi ya. Nah berarti sisa ini tuh kan gitu ya, kan lithium plus itu jadinya Li plus gini ya, terbuangnya. Nah berarti nanti ini inti, ini ya inti. Nah seperti itu, katakanlah jarak terhadap elektron yang ini itu R1, elektron yang ini itu jaraknya R2. Ingat ya, ini adalah bagaimana cara kita merumuskan Hamiltonian untuk atom berelektron banyak ya. Jadi kalian jangan hafalin caranya, tapi lihat sense-nya seperti itu. At least nanti kalau misalkan atomnya diganti, kalian bisa ngerti. Nah, oke, seperti itu. Nah, Hamiltonian itu secara umum kan ada energi kinetik dan energi potensial. Oke. Nah, energi kinetik berarti kan elektron yang bergerak. Sebenarnya ada dua macam. Ada energi kinetik elektron dan energi kinetik inti, nuklir ya. Ini N ya. Inti, nuklear. Nuklear itu bahasa Inggrisnya inti. Nah, yang ini itu elektron ya. Nah, ini elektron. Nah, terus ada potensial. Hati-hati, potensial itu adalah potensi ini V ini adalah mewakili yang namanya interaksi. Ya. Nah, kalau kita punya energi potensial yang anak SMA apa itu M kali G kali H, artinya apa? Interaksi antara benda dan gaya gravitasinya dan medan gravitasinya. Ini interaksinya, kalau nama interaksi itu pasti kan antara dua hal ya. Nah, berarti ini interaksinya ini ada elektron, elektron ini berinteraksi, berarti ada VEE ya. Terus ada apa lagi mas? Nanti elektron dan elektron ini berinteraksi dengan intinya, dengan N-nya, berarti VNE. Jelas sampai sini ya, gitu. Jadi interaksi itu ada elektron dan elektron inti. Jadi masing-masing saling berinteraksi. Loh mas, berarti kan di sini ada juga interaksi antara inti-inti dong, kan seperti itu. Nah, gitu kan, ini, gitu ya. Nah, tapi menurut menurut aproksimasi Born, aproksimasi Born ya kalau nggak salah ya. Ini inti itu jauh lebih masif daripada elektron. Jauh lebih masif itu apa mas? Jauh lebih berat ya, jauh lebih berat. Yang ini jauh lebih kecil. Bisa kalian bayangkan ya, energi kinetik itu kan gerakan benda. Berarti kan semakin berat benda, energi kinetiknya semakin kecil kan? Kecepatannya semakin kecil sehingga energi kinetiknya semakin kecil. Nah, maka karena energi kinetik semakin kecil, berarti ini yang inti bisa kita abaikan. Energi kinetiknya ya, karena saking masifnya, itu kata Born. Oke. Nah, sekarang kita cek di sini. Ini NN ya, kok EE sih? Ini NN ya. Nah, terus kita lihat interaksi antara proton-proton dalam inti. Ingat jari-jari di inti-inti itu interaksinya itu nanti tetap bisa istilahnya bisa kalian abaikan juga ya, karena itu tadi ya, ini bisa kalian abaikan juga sehingga nanti energi kinetiknya akan sisa ya, punya elektron dan interaksi elektron dan interaksi inti dan elektron ya. N itu mewakili inti dan E mewakili elektron. Nah, energi kinetik itu kan sudah jelas ya, kalau dalam kuantum itu ya kan gini bentuknya ya, min Haber kuadrat ini ya per 2 ME. Dan ingat di sini ada dua macam ya, ada elektron satu yang jaraknya R1 terhadap pusat, berarti ini Laplacian R1 kuadrat, dan juga ada elektron kedua itu yang koordinatnya adalah Laplacian R2 kuadrat. Lu mas, kenapa ini dijadikan R2 R1 mas? Kok tiba-tiba bisa gitu mas? Ya kalian cek lagi di kuantum ya, ini kinetik itu ada Laplaciannya. Yang satu relatif terhadap koordinat R1, yang satu relatif terhadap koordinat R2. Jadi ini harus clear ya, karena bentuk Laplaciannya beda-beda. Oke. Sekarang kita cari interaksi elektron-elektron ya, E sama E. Ingat kalau misalkan di LDM potensial elektron itu kan gini ya, energi potensial itu kan jadinya gini. Ini kan gini, energi potensial itu kan Q1, Q2 dibagi jarak antar ini ya. Kalau ini jaraknya, ini kan, ini min E ya, ini E ya.
ini ini R1, ini R2. Berarti jarak ini secara vektorial kan R1 min R2 ya, seperti itu. Ini kan. Nah, oke. Berarti nanti ini jaraknya adalah ya. Kan ini muatannya Q1-nya min E, Q2-nya min E ya. Dan nilai K-nya ini adalah 1/4 pi epsilon 0. Ya, jarak R-nya ini adalah R1 min R2 ya, seperti itu, absolut ya. Nah, oke, berarti nanti jadinya min E dikalikan min E. Min kali min kan plus ya. Berarti ini plus ini kan E kuadrat per 4 pi epsilon 0 R1 min R2. Oke ya. Ini adalah potensial elektron. Tapi yang namanya potensial juga ada nanti potensial terhadap inti. Nah, kalian cek di sini. Nah, sekarang dengan rumus yang sama, dengan rumus yang ini. Nah, pertama, inti ini diinteraksikan terhadap elektron yang ini dengan jarak berapa? Jaraknya R1. Berarti kita masukkan aja rumusnya. Ini K-nya 1/4 pi epsilon 0 itu ya. Nah, terus ini Q1-nya, berarti muatan yang gini ya, plus E dikalikan min E. Berarti plus kali min apa? Minus ya. Min E kuadrat per jaraknya berapa? Ini R1. Loh mas, itu kan ada 3 inti, 3 proton, berarti ya udah kalikan 3 aja, gitu ya, seperti itu. Nah, dengan cara yang sama, loh ini kok sama dengan cara yang sama, nanti ini berarti juga ada interaksi terhadap elektron yang ada di jarak sini dengan jarak R2 ya, gitu ya. Oke, gampang kan? Gampang lah, ya. Nah, ya udah, sekarang kita kumpulkan aja ya, ini jadinya min H bar kuadrat per 2ME ini Laplacian ini tambahkan Laplacian ini, terus ini min 3 per 4 pi ya epsilon 0 1/R1 plus 1/R2 ya, ini E kuadrat per 4 pi epsilon 0 R1 min R2 ya. Nah, kita bisa tuliskan ini dengan notasi yang lebih kompak ya. Berarti Hamiltoniannya nanti gini ya, min H bar, bukan gini, ini kita jalankan aja ya. Ini misalkan 1, 2 di jalan ya. Berarti nanti ini K gitu ya. K1 sampai 2. Nanti ini min H bar kuadrat per 2M. Ini Laplacian RK ya. Kuadrat. Jadi nanti ini min 3 per 4 pi. Ini lupa ya elektronnya ya. Nah, ini 4 pi epsilon 0 E kuadrat per R RK ya. Ini jarak ini. Nah, yang ini sisanya ya, plus E kuadrat per 4 pi epsilon 0 R1. Ingat ini absolut ya, karena ini skalar ya. Nah, ini itu. Oke, jelas sampai sini? Ada yang ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan monggo, nggak apa-apa. Tapi caranya kayak gitu ya. Mas, gimana kalau misalkan nanti ada 4 elektron, nah 4 inti dan 3 elektron, ya perluas saja gitu ya. Jadi tapi poinnya itu adalah ini tadi. Jadi cara ini tuh valid untuk semua atom ya, dengan bentuk apapun gitu ya. Nah, tapi nanti kalian ini yang bagian ini ke sini itu ada narasinya ya. Ini ke sini tuh ada narasinya. Jadi tidak ujuk-ujuk itu ini, tapi ada cerita di sana. Jadi kalian, Mas, aku boleh nggak Mas langsung ini ke sini? Monggo, nggak apa-apa gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau nilainya mau lebih sempurna ya tambah ini gitu ya. Gitu. Jadi kalau kalian langsung ke sini, kesannya itu kayak menghafalkan, caranya dihafalkan dosen gitu ya. Yang aku kejar bukan hafalannya tapi pemahamannya, seperti itu gitu ya. Apakah sudah selesai ini? Oh, ada B. Tentukan tahapan, ingat ya, tahapan ya, bukan solusi ya. Nah, bukan tahapan melainkan bukan solusi melainkan tahapan untuk menentukan energi elektronik keadaan dasar Li plus lithium plus dengan metode variasi. Susun kembali Hamiltonian dengan memperhitungkan Coulomb scattering ya. Oke. Nah, oke. Kita buat ini dalam bentuk umum ya. Secara umum gini nanti. Secara umum ini Hamiltonian ini bisa kalian sederhanakan jadi gini. Ini K1 2 ya. Ini kalau kalian cek, ini itu adalah Z, ini kan adalah sebenarnya protonnya. Kita bisa generalisasi ini jadi Z ya. Ini jadinya ini kan ini kan RK kuadrat min Z E kuadrat per 4 pi epsilon 0 1/R RK ya. Ini plus E kuadrat per 4 pi epsilon 0
R1 min R2 ya. Nah, jadi Hamiltonian ini kita rearrange lagi, kita susun lagi, kita ganti dengan mempertimbangkan apa? Coulomb screening ya. Coulomb screening ya. Apa itu Coulomb screening? Screening Coulomb Mas, iya. Apa itu screening Coulomb? Nah, screening Coulomb ini nanti istilahnya itu seberapa kuat ya, seberapa besar kekuatan elektron di dalam, di inner ya, di dalam sini itu untuk melindungi elektron luar dari muatan inti gitu ya. Jadi kita hanya perhatikan elektron yang di dalam sini ya, yang di kulit pertama. Kenapa? Karena elektron yang kedua di kulit kedua kan sudah lepas seperti itu ya. Nah, di mana kita hanya punya konfigurasi elektron yang gini ya, 1s2. Pada kulit berapa ini? Kulit pertama. Kulit ke 1 gitu kan. Nah, maka nanti ini Z ini yang semula 3 itu bisa termodifikasi ya, termodifikasi. Istilahnya nanti ini jadinya Z-nya harus dikurangi dengan sesuatu. Sesuatu itu merupakan seberapa kuat elektron di dalam nanti melindungi gitu loh. Makanya ini akan ada semacam suatu konstanta ya. Konstanta pelindung alfa ya. Ini adalah konstanta pelindung. Ini adalah shielding constant ya. Nah, shielding constant ini bermacam-macam nilainya. Nah, yang aku hafal cuma yang 1s ya. Jadi kalau kita punya elektron dalam 1s ya, ini kan 2 elektron ya. Selama elektronnya itu berada pada kulit yang sama, nanti alfanya itu, koreksi kalau aku salah, itu nilainya 0,30 ya. Jadi nanti nilainya bermacam-macam ya. Ada yang ya, kalau n sama dengan 2 nanti berapa, n sama dengan 3 itu nanti berapa. Tapi aku hafalnya hanya ini. Berarti nanti ini nilainya Z-nya itu nanti jadi ini kan Z-nya kan semula 3 ya. 3 ini kan ada angka 3 di sini ya. Yang merupakan protonnya tadi dikurangi dengan alfa. Alfa ini shielding constant yaitu 0,3 jadinya 2,7 gitu ya. Nah, jadi nanti elektron inti di sini akan di shielding oleh ini seberapa kuat itu untuk melindungi inti. Makanya ada konstanta shielding sehingga nanti muatan totalnya itu harus dikurangi dengan shielding constant tadi ini. Maka gimana caranya jadinya? Nanti ini Hamiltoniannya ini akan kalian revisi ya. Nah, tuliskan lagi Hamiltoniannya itu sampai 2 ya. Min H bar kuadrat per 2m E Laplacian ini RK kuadrat min ini 2,7 ya, E kuadrat per 4pi epsilon 0 seper RK ya. Ini plus RE kuadrat ya. Nah, gini ya. Nah, seperti itu. Oke, yang berikutnya tentukan tahapan. Ingat ya, di sini tahapan ya, bukan menyelesaikan ya. Tentukan tahapan. Berarti untuk menyelesaikan ini, untuk mencari energi terendah dengan metode variasi. Tahapan yang pertama sudah jelas ya, kita merumuskan Hamiltonian. Tahapan yang kedua gimana Mas? Tahapan kedua kita cari energinya. Gimana cara cari energinya Mas? Energinya Mas, gini ya. Ini psi H psi ini dibagi psi ini ya. Nah, nanti Mas, psi-nya apa? Psi-nya adalah fungsi gelombang Li plus ya. Nah, fungsi gelombangnya apa? Berarti ya nanti si NLM. Loh, N-nya berapa? Karena tadi kita punya 1S2, berarti berapa ini? N-nya 1, L-nya 0, M-nya sudah pasti 0 ya. Ini C100. Oke, maka C-nya ini adalah C100 gitu ya. Jadi, langkah pertama apa? Menyusun Hamiltoniannya. Kemudian yang kedua, mencari energi dengan cara gini. Nah, Hamiltonian masuk ke sini ya. Nah, di mana fungsi gelombangnya adalah fungsi gelombang pada keadaan dasar yaitu 10 00. Loh Mas, ini diselesaikan nggak? Ini enggak, kan kita kan cuma kita kan cuma kita kan cuma menyuruh cari tahapannya kan gitu. Jadi E-nya sudah ini. Jadi kalian nggak usah ngide ya di ujian. Nah, Mas, aku pengen nilainya bagus Mas, aku tuliskan semua monggo, tapi kalian nggak bakal selesai gitu ya. Nah, terus yang kedua apa ini? Yang kedua, yang ketiga langkahnya apa? Nah, ini kan metode variasi ya, Hamiltonian dengan memperhitungkan Coulomb screening ya, seperti itu. Nah, oke, nanti sebentar ya. Nanti kalian turunkan ya.
aku kok lupa ya, sebentar. Ini itu kalau nggak salah ya, koreksi kan kalian yang lagi kelas akmol nih. Kalau nggak salah, psi itu juga bisa dituliskan gini. C1 C1 tambah C2 C2. Nah, seperti itu. Nah, berarti ini nanti ini gini ya. Loh Mas, terus si satunya apa? Si duanya apa? Ya tetap si keadaan dasar. Loh Mas, ini kan si 100, terus apa bedanya si 1 dengan si 2? Nah, bedanya apa ya? Bedanya gini. Si 100 itu kalau nggak salah ya, itu gini. Aduh, kok aku lupa ya. Nah, ini ya. Pokoknya suatu konstanta lah, A-nya normalisasi lah. Ini AE pangkat min R per A gitu loh. Nah, gitu ya. Nah, ini nanti si satunya, ini konstanta normalisasi kalian cari ya, aku lupa itu. Nah, berarti nanti si 1 itu adalah si 100 pada R1 gitu loh. Ini A min R1 per A, dan si 2 nya si 100 pada R2 gini ya. Ini A, nah gitu. Jadi nanti kalian gabungkan ke sini ya, sehingga C sama dengan C1 C1 tambah C2 C2 gini ya. Lepas C1 C2 nya apa? Konstanta, gak usah kalian ganti ini ya. Nah, ini adalah tahapan kedua. Nah, jadi kalian nanti tuliskan ya semua tahapan ini pakai narasi yang aku jelaskan tadi ya, seperti itu. Nah, langkah kedua menuliskan energi. Nah, energinya bergantung apa? Bergantung fungsi gelombang. Fungsi gelombangnya apa? Fungsi gelombang dengan kombinasi linear ya, linear combination ya. Nah, terus si 1 si 2 nya apa? Jadi si 1 adalah fungsi gelombang keadaan dasar pada jarak R1 dan jarak R2. Kenapa? Karena di sini ada 2 elektron, berarti R1 dan R2. Jelas ya? Nah, terus yang ketiga apa? Kalau tadi teman-teman sudah dapat E-nya, kan E-nya kan demikian ya. E-nya, nanti E-nya ini kan depend bergantung dengan C1 dan C2. Maka langkah ketiga kalian akan dapatkan apa? Kalian harus turunkan DE DC1. Kalau koreksi kalau aku salah ya, ini nanti diturunkan terhadap C2 ya, bukan sama dengan ini C2, ini sama dengan 0. Terus nanti ini DE DC2 di mana C nya sama dengan C1, ini sama dengan 0. Jadi langkah ketiganya adalah menurunkan E. Ingat ya, ini berupa tahapan. Oke, tahapan berikutnya apa Mas? Tahapan berikutnya, koreksi kalau aku salah ya. Jadi aku ini hanya mengingat-ingat apa yang dulu aku pelajari. Kalau salah koreksi, kalau benar ya alhamdulillah ya. Nanti dari kedua ini kalian akan dapatkan persamaan sekuler, persamaan sekular ya, seperti itu. Persamaan sekular itu bergantung pada apa nanti? Nanti ada H11 ya, ada H12, H21 ya, H22 ya. Nanti ada S ya. Nah, S-nya nanti kalau nggak salah nggak usah ditulis semua ya. Nah, iya. Dan seterusnya ya. Nah, persamaan sekular. Terus dari persamaan sekular ini nanti kalian akan tahu apa? Nah, dari persamaan sekular nanti kalian akan dapatkan nilai eigen. Ya. Nilai eigen yaitu apa? Nilai E. Di mana nilai eigen ini adalah energi ya. Ini bukan eigen ya, tapi ini energi. Yaitu E. Di mana nilai energi ini sudah pasti ini adalah energi ya, energi dengan energi keadaan dasar ya. Ini ground state ya, seperti itu. Jadi 5 tahapan. Ingat, tujuan akhirnya mendapatkan energi pada keadaan ground state seperti apa yang diminta di sini ya. Seperti itu. Ini ya. Energi elektronik keadaan dasar loh, gitu. Nah, oke. Oke, gimana sampai sini? Ngerti? Ya ngerti lah, kan sudah dijelasin Pak Adri. Ya, gitu ya. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan ya, silakan tanya aja. Mau kasih waktu. Oke, kalau nggak ditanyakan aku lanjutkan ya. Nah, ada berapa orang? 16. Oke, jelas ya. Ingat ya, ini cuma suruh menyelesaikan tahapan ya, ada 5 tahapan ya. Seperti itu. Nah, kelas ya. Nomor 5, wah ini kelihatannya ngeri sih.
nomor 5, nomor 4, nomor terakhir. Ada angka yang gak jelas ya, ada di sini. Ini ya, molekul H2 plus Hamiltonian elektroniknya ini ya, panjang banget. Hamiltonian elektronik He ya. Ya udah H gini nggak apa-apa. Ini min H bar kuadrat per 2M Laplacian E kuadrat tambahkan K ya. Loh ini tulisannya K ya, ada K, ada seperempat epsilon 0, it's okay, dua-duanya benar, tidak perlu berdebat. Ini R1, ini per R2 ya, tambahkan KE kuadrat per R ya. Nah, ini ada 3 suku ya. Ayo, suku yang pertama ini apa? Yang ada Laplaciannya, ini pasti energi kinetik ya, untuk elektron. Terus yang kedua, ini R1, R2. Ingat kalau ada R1, R2 tadi apa? Energi, potensial interaksi antara apa? Antara elektron dan inti ya, N ya. Yang ini adalah yang dalam cara R tadi adalah yang plus apa? Ingat clue-nya plus ya. V elektron elektron. Ingat ya. Kalau minus itu pasti interaksi elektron dan inti. Kalau plus itu pasti elektron elektron. Sama kayak tadi ya. Kalau kalian cek hasilku di sini, ini kan minus ya. Berarti ini adalah elektron dengan inti. Yang ini plus adalah elektron dengan elektron, gitu ya. Nah, oke. Keadaan bonding, keadaan terikat ya oleh fungsi gelombang C apa ini? Nggak bisa kelihatan ya, C0 ya. Ya C plus ini ya, C plus. Oh, C plus C plus ya. Jadi nanti ini C plus. Nah, C plus. Ini apa itu? C1 plus C2 ya. Ingat ini C besar. Ini C1 plus C2 ya. Nah, tentukan energi tolakan Coulomb. Tolakan itu tolak menolak ya. Berarti tolak menolak itu antara apa? Elektron elektron. Ya, yang A ya. Berarti apa? Elektron elektron. VEE ini. Nah, gimana cara nyari ini? Ya sudah, ya kalian tinggal cari aja. Dari ini C ya, C-nya C plus ini. Terus apa ini? Terus ini VEE, ini C plus ya. Dibagi dengan ini ya. Ini panjang nih. Bisa kalian bayangkan ya, ini sepanjang ini ya. Nomor 1 tadi bisa 4 halaman ya. Bisa kalian bayangkan disaster apa anak 21 dulu ngerjain soal ini. Ini kalau misalkan jawaban kalian cuma 1 kertas, 2 kertas, apalagi kosong, udah selesai udah nilainya itu. Gitu ya. Jadi ini pasti panjang. Nah, ini si satunya didefinisikan dan C plusnya juga didefinisikan ya. C plusnya itu adalah 2 plus 2S pangkat setengah ya. 2 plus 2S pangkat min setengah gitu ya. Ini alhamdulillahnya Pak Tri baik nih mau ngasih konstanta normalisasinya. Nah, C1 itu apa itu? Pi A pangkat 3 min setengah E pangkat min R1 per A ya. C2 itu Pi A pangkat 3 min setengah E pangkat min R2 per A ya. Nah, ya sudah. Keduanya pada R sama dengan 2A ya. Oke. Jadi Pak Adri mau bilang R1 dan R2 nya sama dengan 2A gitu ya. Nah, tapi tunggu dulu kalau gitu. Nah, ini kita cari dulu ya. Ini apa namanya? Bracketnya ini hasilnya apa? C plus. Ini VEE C plus ya. Ini ya. VEE nya apa mas? VEE nya itu ini KE kuadrat per R ya. Oh bukan. Maaf ya, tadi aku salah ya. Itu yang R sama dengan 2A ya, bukan R1 ya, yang sama dengan 2A ya. Hati-hati ya. Maaf ya, tadi salah. Ini kan C plus ya. Lu mas, C plusnya kan sudah ada ini ya. Ya wes, enggak apa-apa. Ini nanti jadinya ini kan integral ya. Integral C plus star VEE C plus D volume. Dia tahu ya. Nah, oke. Nah terus ini C plusnya ini sama dengan apa? C plusnya itu 2 plus 2S pangkat min setengah kan? Masing-masing kan ada C plus seperti ini bisa dikeluarin langsung aja 2 plus 2S ya. Ini pangkat min setengah dikalikan min setengah. Kenapa mas? Karena kan ada 2 berarti min 1 ya. Integral. Terus apa lagi? Ini nanti ada C1 star tambah C2 star
VEE nya apa? KE kuadrat per R ya, ini keluarin aja KE kuadrat per R ya. Nah ini C1 plus C2 ya, integralnya d tau ya, seperti itu. Nah berarti ini nanti akan ada gini ya, ini berarti kan KE kuadrat 2 plus 2S ya. Nanti ini jadinya ada 4 suku ya. Suku yang pertama C1 star per R C1 ya. Suku yang kedua C1 star per R C2 ya. Dari mana mas? Ya kalikan satu, ini ya, dan seterusnya ya. Terus ini C2 star per R C1 ya. Terus ini yang terakhir C2 star per R C2 ya. D tau ya, D tau itu elemen kolom seperti itu. Nah kalian ingat-ingat ya, gimana cara ngerjain itu. Nah ini itu nanti ada kaitannya sama integral exchange atau integral Coulomb ya. Nah coba kalian lihat di PPT mana yang termasuk integral exchange dan integral Coulomb gitu ya. Nah aku gak hafal ya, aku tak lihat buku dulu, aku lupa ya yang ini. Oke. Nah yang exchange itu yang itu ingat ya, itu super R besar ya. Nah ini ya, tapi yang bagian ini tuh enak. Yang bagian apa? Yang ini tuh enak. Ini ternormalisasi yang ini ya, ini super R bisa dikeluarin ya, dia ternormalisasi yang sama. Cuma yang beda ini yang apa namanya, yang ribet ya, yang ini C1 C2. Entah, ini jadinya nanti integral super R nya boleh keluar ya, C1 star C1 d tau ya, makanya ini sama dengan 1 ya, seperti itu. Terus yang ini juga sama ya, super R C2 star C2 d tau ya, ini sama dengan 1 ya gitu. Terus yang kedua itu apa? Nah sebentar ya, kayaknya hilang deh itu. Kok nggak ada ya definisinya ya? Sebentar aku cek di PPT guys. Yang ini ya, itu super R besar ya. Yang ada cuma yang sama toh. Oh, juga bisa dikeluarin ya. Ini juga bisa dikeluarin ya. Ini super R, ini C1 star C2 d tau ya. Ini tambahin super R C2 star C1 d tau ya. Nah ini kan kalau kita bayangkan, ini kan harusnya 0 ya, ini 0, ini 0. Nah ini kenapa? Karena nanti ini C1 dan C2 itu saling ortogonal ya, satu sama lain ya. Tapi ini kan sifatnya masih a priori ya, jadi tetap kita buktikan ya. Ini nanti ini satu, soalnya dua-duanya ternormalisasi masing-masing, dia ternormalisasi terhadap dirinya. Tapi dia di sini kita nggak tahu dia ortogonal nggak satu sama lain, karena ini di koordinat yang berbeda ya, gitu. Makanya dimasukkan ya nanti. Dan kalau kalian cek, ini kan real ya, real kan. Nah, tuliskan ulang deh. Nah ini di sini, gitu ya. Ini seret, ini ya. Oke. Ini nanti kenapa ini bisa dikeluarkan mas? Karena di sini tidak mengandung R besar ya. Gitu. Nanti kalian masukkan ya, R besarnya kan 2A. Jadi makanya di sini kan cuma bergantung R1 dan R2. Dan R besarnya kan gak depend ya. Dan kalau kalian cek, karena di sini dua-duanya real, maka C1 star C2 d tau ini pasti sama dengan C2 star C1 d tau ya. Kalau kita integralkan nanti ini kalikan dengan ini ya, jadinya PA pangkat 3 min 1 kan. Terus integralnya jadinya gimana? Sama ya, P pangkat min R1 plus R2 per A ya, d tau ya. Dan ingat, kalian lihat di sini ada dua jarak radial ya, berarti nanti integralnya itu ada dua macam ya. Ini ada integral bagian R nya ya, ini min 1 ya, integralnya ada dua nanti, ini R1 plus R2 per A, nanti ini jadinya R1 kuadrat dr1 ya, dikalikan R2 kuadrat R2.
Oke, betul gitu ya. Ini coret ya, seperti itu. Nanti kalian cari ya hasilnya ini itu berapa, gitu ya. Ya nanti cari ya hasilnya ya. Nah ini lo mas, ada integral bolanya juga ya mas ya. Iya ya, seperti itu. Integral yang bola itu nanti yang sin theta, d theta, dan integral yang dv ya. Ini dv nya kan sampai 2pi ya, ini 0 sampai pi. Nanti kalau dikalikan hasilnya 4pi. Ini jadinya nanti ini 4pi pi a gini kan ya. Nanti pecah jadi 2. Yang min r1 per a ya. Jadi ini R1 kuadrat D R1 ya. Ini R2 kuadrat. Nah, gini ya. Seperti itu. Nah, ini kan normalisasi itu kan harus all space ya, buat normalisasi. Kalau ini kita cari, ini kan harus ditegalkan terhadap all space kan. Berarti ini nanti bisa, ini 0 sampai tak hingga. Kenapa 0 sampai tak hingga mas? Karena ini nggak tahu kita R-nya sampai berapa, R1-nya ini, R2-nya. Yang kita tahu cuma R besarnya sama dengan 2A. Jari-jari apa namanya? Jari-jari atomnya itu nggak tahu. Berarti nanti kalian integralkan ini, pakai ini ya. Mas, ini gimana cara kita integralkannya? Kan 0 sampai tak hingga. Nah, jangan pakai parsial ya. Kalian pakai rumus ini. Integral 0 tak hingga x pangkat n. Nah, ini x dx ini sama dengan n faktorial ya. Gitu. Nanti kalian masukkan ya dengan rumus ini. Nanti kalian akan dapatkan apa itu yang C plus ini ya. Nah, ini ya. Nah, tapi kan masih ada yang bawah tadi. Yang mana itu? Yang ini ya. Ini ya yang bawah ya, C plus ini ya. Kalau menurutku ini sudah ternormalisasi ini. Ya. Percaya aku deh, ini ternormalisasi ini. Ya, itu nanti kalian masih buktikan ya. Nanti C plus ini pasti 1. Kenapa? Karena ini ada konstanta normalisasinya sudah. Ya, 2 plus 2s pangkat min setengah. Ya, jadi kalian cukup cari hasil ini itu berapa? Ini tak pandu deh. Nanti ini kan berarti kan nanti kan x-nya tak misalkan R1 per A ya. Gitu kan ya. Berarti nanti ini integral 0 tak hingga. Berarti kan ini kan R1 pangkat n ya. Ini per A pangkat n ya. Keluarin ya. A pangkat n terus ini E pangkat min ini R1 per A nya E pangkat apa ini R1 per A nya itu sama dengan X ya. Maaf kebalik ya, kebalik maaf. Ini X nya kan sama dengan R1 per A. X nya ini R1 nya ini X nya kan R1 per A, berarti R1 nya sama dengan X kali A kan. Berarti ini X pangkat N dikalikan A pangkat N ya, seperti itu. Nanti dx-nya. Nah, dx-nya ini dx-nya berarti nanti gini. dr1 kan sama dengan a dx ya. Berarti dr1-nya itu sama dengan dr1-nya itu sama dengan berarti nanti sudah ya, dr1-nya a dx ya. Berarti ini nanti a nanti dikalikan a ya. Ini dx ya. Dimana ini nanti ini sama dengan ini nanti kan jadinya A pangkat n plus 1 ini dikalikan n faktorial gitu ya. Gitu. Maka nanti kalau kita punya ini integral ya. Kita punya integral 0 tak hingga R pangkat n ini ya. Ini dr1 nanti jadinya gini. Apa ini? A pangkat n plus 1 dikalikan n faktorial gitu ya. Misalkan ini kan praktis ya. Ini kan ini n-nya berapa nih? Berarti 2 kan? R pangkat 2 kan? Berarti nanti kalau ada itu ini 0 tak hingga R1 pangkat 2. Nah, ya udah. Ini ya. Berarti nanti ini A ya, A n-nya kan 2 kan? 2 tambah 1 berarti 2 faktorial. Berarti ini 2 dikalikan A pangkat 3 ya, seperti itu. Nah, gitu ya. Dengan cara yang sama, ini pasti sama juga. Ini nanti ini 2A pangkat 3, ini 2A pangkat 3 ya. Gitu ya. Nah, ya udah.
Jadi hasilnya berapa ini? Berarti ini nanti 2 kali 2 4 ya. Jadi kan 4 pi A pangkat 3 pangkat min 1 kan. 2 kali 2 4 ya. Berarti ini nanti 4 A pangkat 6 ya. Kalian cari ini. Nanti ini hasilnya berapa ya? Nah ini kan sudah ada hasilnya. 4 kali 4 16 pi. Ini kan seper pi A pangkat 3 kan. Ini A pangkat 6 kan. Coret ya. A pangkat 3 ya. Berarti nanti jadinya A pangkat 3 dikalikan 16 ya. Gitu ya. Nanti lakukan dengan cara yang sama ya. Buat yang ini. Buat yang VEN. Ini VEN ya. Kalau VEN itu apa? V antara elektron dengan inti. VEN itu yang mana? Berarti yang ini. Nanti kalian duplikat caraku. Nah, tapi untuk yang ini ya. Terus kalian tuliskan lagi ya. Karena biasanya Pak Adri itu juga nggak segan-segan mengeluarkan soal